Dan ternyata ada salah satu ustadz Wahabi, bahkan dedengkot Wahabi. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Itu tidak hanya sekedar mencium, bahkan mengusap-usapkan Al-Quran itu ke wajah. Dalam kitab Al-Wadih fi Ulumil Quran, di antara 4 khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Apakah kalian hanya sekedar taklid buta kepada ustadz kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apakah benar ketika kita membaca Al-Quran, kemudian di akhir bacaan kita mencium Al-Quran? Hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang, atau sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, kemudian dihukumi sesat dan kita berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama, dari zaman dahulu. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita memegang mushaf begitu ya, kemudian setelah kita baca, kita tutup Al-Qurannya dan kita cium Al-Quran tersebut untuk sebagai tanda pengagungan, tanda pemuliaan kita terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Dan ternyata ada salah satu ustadz Wahabi, bahkan dedengkot Wahabi, Mbah Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang menyebutkan bahwasanya ketika kita mencium Al-Quran, baik itu setelah membacanya atau secara umum, hal tersebut tidak diperbolehkan atau tidak ada syariatnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Apakah benar seperti itu? Sebelum kita bahas, kita akan mendengarkan cuplikan video dari Ustadz atau Mbah Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Baik, kita akan tampilkan. Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Nggak ada manfaatnya apa dicium? Cinta kepada Al-Quran, pahami, amalkan. Nah, itulah fatwa dari Mbah Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, yang menyebutkan bahwasanya setelah Al-Quran itu dibaca, tidak perlu untuk dicium, tapi dipahami. Ya betul sih dipahami. Tapi ketika kita mencium, mengapa itu disalahkan oleh mereka kaum Wahabi? Ketika kita mencium itu bentuk kita menyayangi Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Karena Al-Quran ini adalah pembimbing kita di dunia ini agar selamat kelak di akhirat. Dan kita, kebanyakan warga Indonesia itu hanya mencium Al-Quran. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan salah satu sahabat Rasulullah SAW itu tidak hanya sekedar mencium, bahkan mengusap-usapkan Al-Quran itu ke wajahnya. Beliau adalah Utsman bin Affan, yang penjelasannya akan saya bacakan. Di dalam kitab Al-Wadih fi Ulumil Quran disebutkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan mencium Al-Quran, bahkan mengusap-usapkan Al-Quran itu ke wajahnya mereka berdua, atau ke wajah beliau radhiyallahu anhuma. Kita akan bacakan redaksinya. Rawa'an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu annahu kana ya'khudul mushafa kulla ghadatin wa yuqabbiluhu wa yaqul ahdu rabbi wa mansyuru rabbi azza wa jalla. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu yuqabbilul mushafa wa yamsahuhu ala wajhihi. Di sini disebutkan redaksinya, sahabat Umar bin Khattab itu senantiasa mengambil mushaf dan menciuminya setiap pagi. Ketika beliau menciuminya itu, beliau juga berkata, ahdu rabbi wa mansyuru rabbi azza wa jalla. Janji Tuhanku dan maklumat Tuhanku azza wa jalla. Itu adalah perbuatan dari sahabat Umar bin Khattab. Di sini juga dilanjutkan bahwa ada juga perbuatan dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau yuqabbilul mushafa, mencium Al-Quran, mushaf Al-Quran itu, wa yamsahuhu ala wajhihi, bahkan beliau mengusap-usapkan mushaf Al-Quran itu ke wajahnya. Itu adalah kedua perbuatan dari sahabat Nabi SAW, bahkan termasuk sahabat yang besar, Khulafa'ur Rasyidin, 2 di antara 4 Khulafa'ur Rasyidin, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnah Khulafa'ur Rasyidin setelahku. Khulafa'ur Rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sahabat Umar dan sahabat Utsman itu memperlakukan Al-Quran seperti yang kita lakukan di Indonesia, mencium Al-Quran. Kemudian apakah hal tersebut masih dihukumi bid'ah? Apakah sahabat Umar dan sahabat Utsman bisa masuk neraka
dengan melakukan hal tersebut. Kemudian dengan alasan Rasulullah itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya jelas, karena mushaf tersebut, pembukuan Al-Quran itu baru ada di zaman sahabat. Pastilah Rasulullah tidak pernah mencium mushaf. Ya karena alasan di zamannya Rasulullah Al-Quran belum dibukukan, belum dijadikan mushaf seperti zaman kita sekarang. Sedangkan para sahabat sudah. Contohnya adalah sahabat Umar, sahabat Utsman, dan juga sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Yang saya akan sebutkan redaksinya. Wa yustahabbu taqbilul mushafi li'anna Ikrimah bin Abi Jahalin kana yuqabbiluhu wa bil qiyasi ala taqbilil hajaril aswadi li'annahu hadiyatun li'ibadihi fasyuri'a taqbiluhu kama yustahabbu taqbilul waladis saghir. Ini referensinya juga sudah dicantumkan Al-Burhan fi Ulumil Quran dan juga kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di sini disebutkan wa yustahabbu, disunnahkan takbilul mushaf, mencium mushaf atau lembaran-lembaran Al-Quran. Di anna Ikrimah bin Abdul Jahal, dikarenakan sahabat Ikrimah bin Abdul Jahal karena yuqabbiluhu, dulu juga menciuminya. Wabil qiyasi ala takbilil hajaril aswad, dan hal tersebut sunnahnya mencium mushaf Al-Quran itu disamakan dengan atau dikiaskan dengan mencium batu hajar aswad. Wali annahu hadiyatun li'ibadihi, dan juga karena hal tersebut adalah hadiah untuk hambanya Allah. Fasyuri'a taqbiluhu kama yustahabbu taqbilul waladis saghir, maka disyariatkan juga untuk menciumnya sebagaimana kita disunahkan untuk mencium anak kecil. Dan riwayat sahabat Ikrimah bin Abdul Jahal ini pernah mencium Al-Quran juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Redaksinya seperti ini. Wa kana yuqabbilul mushafa wa yabki wa yaqul kalamu rabbi. Ihtajja bihadza al-Imamu Ahmad ala jawazi taqbilil mushafi wa masyru'iyyatihi. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan Ikrimah bin Abi Jahal itu mencium Al-Quran. Bahkan beliau juga menangis. Dan beliau berkata, kalamu rabbi. Ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Dan dari riwayat ini, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya diperbolehkannya mencium mushaf Al-Quran. Jadi itulah pandangan ulama ya. Bahkan bukan sekedar ulama. Para sahabat, generasi terbaik, generasi salaf. Yang mereka dengung-dengungkan, ikutilah salaf, ikutilah para sahabat. Para sahabat mencium mushaf Al-Quran. Kemudian Ustadz kalian, Mbah Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini seakan-akan menyepelekan orang yang mencium Al-Quran untuk mengagungkan Al-Quran tersebut. Kita itu membawa Al-Quran, kita peluk di dalam dada ini dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Pun ketika Al-Quran itu terjatuh, kita menciumnya. Ketika kita menata kitab-kitab di satu rak buku misalnya, sebagai adab kita memuliakan Al-Quran, Al-Quran itu kita taruh di rak paling atas. Nah, itu adalah bentuk takzim kita memuliakan Al-Quran dengan cara yang seperti itu. Kemudian ada orang belakangan, Ustadz Yazid Jawas ini melarang, bahkan meremehkan, menertawakan orang yang melakukan hal tersebut, mencium Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Wahai para salafi wahabi, para pengikut Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, mana yang kalian ikuti? Para sahabat, para ulama, atau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas? Apakah kalian hanya sekedar taklid buta kepada ustadz kalian? Yang padahal ustadz-ustadz kalian menyebutkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk taklid buta kepada satu orang sekalipun, kecuali Rasulullah SAW. Silahkan dipikir sendiri, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa membaca dan mentadaburi, lebih-lebih mengamalkan isi dari Al-Quran dengan pemahaman yang jelas, pemahaman para ulama yang dibimbing, yang mengikuti jalur keilmuan yang sampai ke pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.